Halo Sahabat Upscape dan Sahabat Aspidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bayi dan balita. Nah, pertama yang kita bahas adalah mengenai tumbuh kembang bayi dan balita. Gimana kita bisa melihat tumbuh kembang bayi dan balita ini pada 4 aspek ya. Pertama, yaitu pada aspek yang namanya motorik kasar, ada motorik halus, ya, ada kemampuan bicara dan bahasa, serta sosial dan kemandirian. Nah, bagaimana melihat aspek motorik kasar ini? Pertama, kita tahu bahwa motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar, seperti berjalan, berguling, duduk, berdiri, melompat, merangkak. Ya, kalau motorik halus itu aspek yang berhubungan dengan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti mengamati sesuatu, menulis, menyusun kubus, menyuap, dan lain-lain. Kalau kemampuan bicara dan bahasa tentunya berhubungan dengan komunikasi, respon, ya, berhubungan dengan suara. Lalu kalau sosial dan kemandirian, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan, yaitu pertama tentang berat badan ya teman-teman. Di mana berat badan ini biasanya kita bisa mencari tahu idealnya langsung. Ada beberapa umur yang sudah ada rumusnya, seperti umur 6 bulan, umur 1 tahun, dan umur 2 tahun. Kalau 6 bulan itu 2 kali berat badan lahir, 1 tahun 3 kali, dan 2 tahun itu 4 kali. Nah, kalau misalnya usianya itu misalnya 3 bulan, 7 bulan, nah bisa dicari dengan rumus berat badan ya, di mana umur dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Contohnya, misalnya kita mencari tahu berapa sih berat badan ideal 7 bulan, berarti 7 ditambah 9 itu 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Berarti 8 kilo untuk usia 7 bulan idealnya. Pun dengan usia 1 sampai 6 tahun dengan rumus umur dalam tahun kali 2 ditambah 8 ya. Misalnya kita mau mencari tahu usia 3 tahun, berarti 3 dikali 2, 6 ditambah 8, 14. Berarti idealnya itu adalah 14 kilo di usia 3 tahun ya. Nah, kalau untuk 2 tahun ada juga rumusnya, yaitu umur dikali 7 dikurang 5 dibagi 2. Nah, lanjut kalau ke panjang badan atau tinggi badan itu, kalau lahir kan biasanya idealnya itu 47 sampai 52. Nah, kalau misalnya panjang badan 1 tahun, itu tinggal dikali 1,5 ya. Kalau misalnya usianya di rentang 2 sampai 12 tahun, langsung bisa kita masukkan ke dalam rumus, yaitu umur dikali 6 ditambah 77. Misalnya kita mau cari tahu 3 tahun, berarti 3 dikali 6 ditambah 77. Tinggal kita jumlahkan. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat apakah dia normal, kurang, atau sangat kurang, itu bisa kita gunakan rumus tinggi badan dibagi umur, lalu dijadikan persen, nanti dapat hasilnya dan kita kelompokkan, nanti masuknya kemana kelompoknya itu. Nah, kalau lila itu normalnya itu di atas 13,5 ya. Kalau gizi buruk itu di bawah 12,5. Kalau untuk melihat status gizinya bisa kita langsung lila dikurang tinggi badan. Nanti kita cari dapat hasilnya, kita kelompokkan di pembagian status gizi di sini ya. Misalnya kalau dapatnya di bawah 75% berarti termasuk ke dalam gizi buruk. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan. Di mana perkembangan ini ada beberapa kuesioner yang bisa kita gunakan. Ada beberapa hal yang bisa kita screening. Di mana kita mengenal pertama yang namanya KPSP, yaitu kuesioner pra-screening perkembangan. Ini untuk mengetahui apakah perkembangan anak ini normal atau tidak. Nah, biasanya jadwal untuk KPSP ini, kalau usianya itu di bawah 2 tahun, itu kita lakukan setiap 3 bulan. Ya, berarti usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya. Kalau udah lewat dari 2 tahun, berarti setiap 6 bulan. Berarti usia 30 bulan, 36 bulan, 42 bulan, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika usianya itu lewat ya? Maksudnya misalnya usianya adalah 5 bulan 13 hari. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita tahu rumusnya atau konsepnya. Jika usia anaknya itu sama atau lebih dari 16 hari, berarti masuk ke dalam 1 bulan.
Ya, berarti misalnya 5 bulan 16 hari berarti itu jatuhnya di screening 16 bulan kita masukkan. Kalau misalnya 5 bulan 13 hari itu masuknya di bawah usia 16 hari, itu kita genapkan ke bawah berarti di 5 bulan Jawa screeningnya. Nah, setelah kita lakukan screening KPSP, lalu kita dapatkan hasilnya, kita harus tahu cara menginterpretasikan hasilnya. Nah, misalnya jawabannya itu di antara jumlahnya 9 sampai 10 berarti itu sesuai. Kalau di 7 sampai 8 berarti itu meragukan. Kalau itu di bawah 7 itu berarti penyimpangan. Ya, teman-teman. Jadi nanti mungkin nanti di halaman belakang PPT ini akan muncul apa saja atau seperti apa sih bentuk kuesioner dari KPSP ini. Jika KPSP-nya sesuai, berarti kita lakukan kita puji ibu, anjurkan meneruskan asuhannya, lalu kita screening di bulan berikutnya atau waktu berikutnya. Kalau meragukan, kita suruh ibu lebih stimulasi lagi anaknya, kita suruh balik 2 minggu lagi untuk kita cek. Kalau misalnya sudah di penyimpangan, berarti kita harus rujuk ya. Nah, ada juga kita mengenal yang namanya tes daya dengar ya, lalu tes daya lihat, lalu kuesioner masalah perilaku dan emosional, lalu MCAT, di mana MCAT ini untuk melihat adanya autisme atau tidak. Lalu kita bisa ngecek juga gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktivitas. Nah, jadi ada beberapa tes-tes yang bisa kita lakukan pada anak ya, di bawah usia 72 bulan tentunya. Nah, di sini teman-teman di tabel ini sudah terlihat ya umurnya berapa, apa saja yang bisa kita lakukan ya. Misalnya ini 54 bulan, berarti kita bisa periksa tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lalu KPSP, TDD, TDL, dan KMPE ya, serta GPPH. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan kebutuhannya sesuai dengan selanjutnya kita masuk ke stimulasi tumbuh kembang bayi dan balita, di mana kita juga harus menstimulasinya itu kita kelompokkan ke dalam beberapa umurnya juga ya, seperti 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, 7 sampai 9 bulan, 10 sampai 12 bulan. Kita ambil satu contoh, misalnya di usia 4 sampai 6 bulan. Simulasi visualnya itu bisa kita lakukan dengan melihat TV, lalu mainan warna-warni yang terang ya. Kalau misalnya stimulasi audionya seperti kita ajak bicara, kita panggil namanya. Lalu kalau stimulasi taktilnya kita bisa ajak bermain air. Dan kalau stimulasi kinetiknya kita bisa ajarkan untuk berdiri pada paha orang tua atau membantu untuk tengkurap atau untuk duduk. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana cara kita menstimulasi tumbuh kembang si bayi ya. Contohnya tadi di usia 4 sampai 6 bulan yang saya bacakan. Jadi teman-teman bisa lihat di tabel ini ya. Kalau 10 sampai 12 bulan apa aja tuh ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini sesuai dengan umurnya. Nah, kalau misalnya kita misalnya tidak hafal nih Kak, nanti masuk ke soal hukum gimana cara menjawabnya. Ini memang penting sekali untuk mengimajinasikannya. Kira-kira kalau usia 3 bulan itu apa ya stimulasi yang bisa kita lakukan untuk stimulasi visualnya. Nah, biasanya lebih ke insting kita lihat dari opsinya mana yang lebih tepat gitu. Jadi kita pakai yang namanya sistem eliminasi opsi. Selanjutnya, kalau kita mau melihat apakah yang dilakukan si anak ini sesuai dengan usianya. Misal di usia 0 sampai 3 bulan, motorik kasarnya misalnya udah bisa mengangkat kepala, sudah bisa berguling, sudah bisa menahan kepala tetap tegak ya. Lalu misalnya motorik halus seperti melihat atau meraih benda-benda di sekitarnya, memperhatikan benda yang bergerak, meraba dan merasakan bentuk permukaan. Lalu kalau bicara bahasa sudah mulai mendengar suara-suara yang tidak jelas ya kayak gitu, dan misalnya juga si anak sudah bisa mengenali suara-suara di sekitarnya. Lalu kalau sosialisasi dan kemandirian, kita berikan dia rasa aman dan kasih sayang, mengajak bayi tersenyum, mengajak bayi mengamati benda-benda keadaan di sekitarnya, dan lainnya. Teman-teman bisa lihat di tabel ini ya sesuai usianya, ada 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, dan 12 sampai 15 bulan, sampai di usia 36 bulan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dan dibaca-baca lagi sehingga teman-teman bisa mengingatnya ya pelan-pelan tentang
berbagai macam pembagian dari umur ini. Mungkin sedikit banyak ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita sering mengerjakan soal-soal serupa, itu biasanya kita akan lebih mudah untuk menjawabnya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya untuk kuesioner KPSP, teman-teman bisa lihat di sini ada 10 pertanyaan yang disediakan. Nanti kita tinggal jawab iya atau tidak. Misalnya, pertanyaan pertama, pada waktu bayi telentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Jawaban tidak bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah. Misalnya nih pada bayi telentang, kita lihat ternyata masing-masing lengan dan tungkainya itu bergerak dengan mudah ya. Berarti itu kita jawab iya. Nah, misalnya pada waktu bayi terlentang apakah ia melihat dan menatap wajah Anda? Nah, kalau dia menatap dan melihat berarti iya, kalau tidak berarti tidak. Tinggal kita sesuaikan dengan perkembangan anak kita ya. Iya atau tidak, iya atau tidak gitu. Setelah kita isi, kita jumlahkan berapa ianya. Nanti kita interpretasikan sesuai yang kita jelaskan tadi ya. Jadi ini ada KPSP 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Ya, teman-teman silahkan ini untuk dibaca-baca. Tapi biasanya kalau soal UKOM, dia tidak akan menyebutkan apa aja pertanyaannya, tapi lebih kepada misal KPSP-nya hasilnya itu 7, apa intervensinya. Atau misal KPSP itu hasilnya 8, apa yang kita lakukan atau apa interpretasi dari angka 8 itu. Nah, itulah video pembelajaran materi bayi dan balita part 1. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia.